Bab ke-20. Pagi itu, saat Mas Aryo keluar dari kamar, dia tertegun melihat laki-laki yang menjadi bosnya, duduk di ruang tamu dengan tenang. Udara pagi yang segar seolah membekukan sejenak waktu di sekitar mereka. Mas Aryo tidak pernah membayangkan bahwa bos yang selama ini dihormatinya malah kini duduk di ruang tamu, sepagi ini. Pak Erik! Om Erik yang sedang fokus pada gawainya mendongak. Ia juga tertegun melihat orang yang baru dipromosikan oleh salah satu manajernya ada di rumah istrinya. Kenapa Pak Erik ada di sini? Apa ada pekerjaan saya yang kurang memuaskan? Om Erik masih terdiam, mencoba memahami situasi yang terasa aneh ini. Aku nggak tahu masalah kerjaan, Mas. Lagi di rumah mertua, Jeti. Oh, astagfirullah. Mas Aryo baru paham. Pria yang kini duduk di ruang tamunya ini, ternyata adalah suami dari adik perempuannya, Zizi. Om Erik suaminya Zizi? Tanyanya, masih terkejut. Om Erik mengangguk, lalu berdiri dan mengalami Mas Aryo. Sementara Mas Aryo jadi canggung. Tertawa kecil sambil menggeleng. Astagfirullah, kok bisa sih? Om Erik menatap Mas Aryo dengan mata yang tenang dan lembut. Salam kenal Mas Aryo, dari suami Zizi. Jawabnya sambil tersenyum ramah. Maaf banget baru datang sekarang. Lagi sibuk banget soalnya. Mas Aryo tercengang sejenak, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba berubah. Ya Allah, saya masih agak canggung ini, Pak Erik. Jangan panggil Pak Erik, Mas. Oh iya, adik ipar ya. Keke Mas Aryo masih merasa kiku. Tak pernah hadir dalam bayangannya. Adik iparnya ini malah bosnya sendiri. Pengguna Manarik banyak. Ditambah, dia juga tak tahu nama panjang Om Erik yang jadi adik iparnya ini. Mereka kemudian terlibat dalam obrolan santai. Layaknya saudara yang sudah lama tidak bertemu. Walau Mas Aryo adalah salah satu karyawannya, Om Erik tetap menghormati kakak iparnya itu. Zizi itu, adikku yang paling manja dan berharga. Selama ini aku cemas bagaimana dia hidup bersama lelaki yang baru dia temui. Maaf ya, jika aku sempat meragukanmu bisa kasih Zizi makan dan tempat tinggal yang layak. Kata Mas Aryo. Gak apa-apa, Mas. Aku juga, kalau adikku menikah sama orang yang gak jelas. Ketemu di pos ronda, hasil gerebekan lagi. Pasti cemas banget. Pikirannya udah kemana-mana. Kamu juga? Ngapain bisa nyasar di pos ronda? Kekeh Mas Aryo. Om Erik menjawab dengan kekehan juga. Enggak tahu juga. Mas kok malah di sana? Udah dituntun kali biar ketemu Zizi. Sementara itu, di dapur, Zizi sibuk mengolah makanan untuk sarapan. Kehangatan dapur pagi itu terasa nyaman, dengan aroma masakan yang menggoda. Tak lama kemudian, Anita keluar dari kamar. Kamu masak apa? Zi, beli aja, daripada capek-capek. Om Erik minta dimasakin. Mbak? Mbak Anita berjalan ke kamar mandi. Setelah keluar, ia melongok apa yang Zizi masak. Kamu masak garang esiem? Zizi nyengir. Iya, Mbak. Lihat di YouTube aja tadi tutornya. Sini coba. Ucap Anita sambil mengambil sendok dan mencicipi. Kok aneh gini? Loh? Kenapa, Mbak? Coba icip dulu. Zizi ikut mencicip, lalu nyengir. Kayaknya kebanyakan belimbing wuluh ya. Ujarnya. Kamu ini. Mbak Anita mendelik sebal. Sini, biar Mbak benerin. Emang Mbak bisa? Tanya Zizi meragu. Entar malah tambah aneh lagi rasanya. Kau kira siapa yang masak selama ini? Anita membenahi olahan Zizi. Coba sekarang. Zizi mencicipi. Enak, Mbak. Anita mencebik. Kamu harus belajar dari Mbak.
Mbak kan dari kecil belajar dari ibu. Iya, Mbak. Iya. Mbak aja udah sibuk kerja. Zizi juga udah tinggal di kontrakan. Gimana Zizi bisa belajar sama Mbak? Anita menghela napasnya, lalu pergi dari dapur. Sedang Zizi menunduk sedih. Rasanya kangen sekali dia dengan sosok ibunya ini. Anita berjalan ke depan saat mendengar suara Mas Aryo sedang bercakap dengan seseorang. Ia kepo juga. Ia menduga-duga mungkin itu Om Erik, adik iparnya. Apa itu suaminya Zizi? Ya. Gumam Anita penasaran. Ia terus berjalan sampai di ruang tamu. Ia terkejut melihat Om Erik, yang ternyata bosnya, ada di rumah. Ia tersenyum canggung. Loh, kok Pak Erik pagi-pagi sudah di sini? Apa memang Mas Aryo dan Pak Erik sedekat itu? Tapi, hanya para manajer yang bisanya bertemu dengan Pak Erik. Pikir Anita. Ah, itu Anita. Adekku Pas, kakaknya Zizi. Mas Aryo menunjuk Anita dan melambaikan tangan agar mendekat. Sini. Anita mendekat dan menyalami Om Erik. Merasa agak heran juga bos mereka sudah datang pagi-pagi di hari libur begini di rumah mereka. Ada apa? Ini Erik, suaminya Zizi. Nick, apa? Mata Anita seketika terbelalak lebar. Tidak percaya. Iya, tak bisa percaya begitu saja. Bagaimana bisa? Bosnya sendiri jadi suami adiknya yang dari digerebek. Apa memang tak sebermoral itu? Atau, apa yang Zizi katakan memang benar? Semua hanya salah paham saja. Tuh, kaget juga dia. Mas Aryo terkekeh-kekeh. Sedang Om Erik hanya mengulas senyum. Mas Aryo nggak lagi bercanda, kan? Ya ngapain Mas bercanda? Dia bos kita loh. Di Parel. Kok? Tapi, gimana bisa kebetulan semengerikan ini? Mata Anita mengerjap tak percaya. Tadi Mas pikir juga, ngapain sih bos di rumah pagi-pagi? Udah berdebar juga ada kerjaan yang gak bener. Rupanya adik ipar. Ujar Mas Aryo terkekeh dan menggeleng pelan. Kalau gitu, Nita ke belakang dulu, ya. Tadi kemari cuma mau nyapa aja. Kata Anita pamit dengan canggung. Lalu ia berjalan ke dapur lagi. Zizi. Panggilnya setengah berbisik. Apa Mbak? Sahut Zizi merasa heran karena Mbak Anita sudah balik lagi ke dapur. Zizi, kenapa kau tidak bilang siapa suamimu? Tanya Anita dengan suara setengah berbisik, sambil menarik lengan adiknya itu. Hah? Zizi kan udah bilang namanya Om Erik? Bukan itu, maksudku. Kerjaannya. Bisik Anita lagi dengan nada geram. Oh, itu? Aku sendiri tidak tahu banyak tentang pekerjaan Om Erik. Yang aku tahu, dia sangat baik padaku. Jawab Zizi dengan jujur. Kalian ini udah ada 6 bulan nikah. Kok bisa-bisanya nggak tahu apa kerjaan suamimu? Memangnya apa? Mbak, di rumah soalnya, Om Erik tak pernah ngomongin kerjaan. Dia kalau di rumah, ya di rumah ngobrol biasa aja gitu. Mbak Anita hanya menggeleng saja. Sarapan pagi itu terasa canggung dan segan. Di meja makan, Pak Agung mencoba mencairkan suasana dengan berkelakar. Kenapa nih? Kok suasananya jadi beda? Masih canggung ya? Sama anggota baru? Katanya sambil melihat anaknya satu persatu yang seperti enggan menyentuh piring. Udah kenalan belum, Rik? Udah, Pak. Kayaknya sungkan mereka mau makan duluan. Ada tamu begini. Coba kamu makan dulu, Rik. Saran Pak Agung yang disambut senyuman dan anggukan dari Om Erik. Lalu menoleh pada Zizi yang sigap mengambilkan secentong nasi. Lalu menambahkan garang asam. Kok cuma secentong, Zi? Kau tegur Pak Agung. Om Erik gak banyak makan. Pak. Kalau ambilin banyak-banyak nanti malah pindah ke piring Zizi. Zizi gak mau.
Jawab Zizi sambil cemberut. Maaf. Ya. Om Rick terkekeh. Kamu jadi dimarahi. Gak mau aja nanti bapak. Kamu ngeluh di sini kurang makan. Sanggah Pak Agung. Om Rick tertawa. Enggak lah Pak. Katanya, berganti memandang garang asam di meja. Ini garang asam perdana bikinan Zizi. Katanya mau garang ECM. Sambar Zizi dengan bibir mengerucut. Iya, ini tadi rasanya aneh. Om, tapi sama Mbak Anita dibenerin rasanya. Jadi enak. Aku Zizi nyengir sambil meletakkan piring ke depan Om Rick. Oh, ya. Jadi, kolaborasi dua chef nih. Mas Aryo tertawa. Anita ini nurun persis kayak ibu kalau masak. Tapi, sejak ibu enggak, udah enggak mau masak lagi dia. Oh, ya. Mas Aryo mengangguk. Sudah, ayo makan. Jangan ngobrol terus. Ajak Pak Agung. Namun, kehangatan pagi itu sedikit terganggu oleh bulik Muna yang tinggal di sebelah. Mas Agung. Suara bulik Muna terdengar dari pintu belakang. Ngapain lagi lah adik bapak itu? Gerutu Anita jengkel. Mas. Suara bulik Muna semakin terdengar mendekat. Lalu sosok itu muncul di ambang ruang makan. Lah, di sini semua rupanya. Namanya juga lagi makan. Bulik. Sahut Mas Aryo. Ada apa, Men? Tanya Pak Agung meminum habis air putihnya. Mana mantumu yang dapat di pos ronda, Mas? Pak Agung hanya bisa menggeleng kepala. Tuh, mau ngapain nyari-nyari Erik? Namanya Erik. Tadi tuh ditanyain sama Vika. Namanya siapa? Kerja di mana? Lupa pula aku sama namanya. Lah, ngapain Vika nanya-nanya? Sambar Zizi. Vika tuh lebih tua darimu ya? Panggil tuh pakai Mbak. Kalau berdasarkan silsilah, justru Vika yang harusnya panggil Zizi Mbak. Bela Anita yang membuat bulik Muna mencebik. Nick, kamu harus pinter-pinter cari suami. Jangan sama adikmu itu. Asal Mbak dari pos ronda. Lihat tuh, si Vika. Pacarnya, manajer di perusahaan besar. Katanya dengan nada merendahkan. Dengan nada sinis, dia menghina-hina Om Rick hanya karena datang dengan motor matic dan terus membanggakan pacar anaknya yang seorang manajer. Pak Agung meminta anak-anaknya untuk tidak menanggapi komentar bulik Muna dengan isyarat. Walau sebenarnya, Anita Gedet juga pengen mengatakan yang sebenarnya siapa Om Rick ini. Ah, sudahlah. Gak ada guna juga aku di sini. Mending balik. Ujar bulik Muna sambil berbalik pulang. Haru, baliklah bulik. Bikin sepet aja di sini. Anita. Kau tegur Pak Agung yang membuat Anita mendekus kesal. Jengkel Pak. Coba dia tahu siapa Om Rick. Udah tantrum paling. Mas Aryo tertawa. Iya, ya. Pacar aja terus dibanggain. Gimana kalau mereka putus ya? Sambar Mas Aryo. Betul. Tuh Mas. Zizi dan Anita bersama. Mending tadi nitip, Mbak. Mbak Anita tertawa. Sudah. Gak ada agenda kan hari Minggu ini. Kata Pak Agung sambil tersenyum menenangkan. Mau plesir enggak? Hari itu, Pak Agung dan keluarganya memutuskan untuk pergi berpiknik bersama. Mereka memutuskan pergi ke sebuah curug saja yang lebih adem dan tak panas seperti di pantai. Walau mereka harus menempuh perjalanan di jalan setapak yang cukup panjang, mereka menikmati udara segar, bercanda, dan tertawa di bawah sinar matahari cerah yang mengintip dari sela-sela dedaunan. Suasana kebersamaan itu begitu hangat, seolah menghapus semua kekhawatiran yang ada. Apakah keluargamu sudah tahu tentang pernikahanmu dengan Zizi?
Tanya Mas Aryo di tengah piknik mereka. Mas Aryo dan Om Erik duduk berdua jadi tukang jaga barang. Sedangkan Zizi dan Anita sudah masuk air. Kalau Pak Agung mancing. Om Erik menghela napas panjang sebelum menjawab. Belum, Mas Aryo. Aku akan mengurusnya secepat mungkin. Untuk saat ini, baru terdaftar di kawah, setidaknya. Pernikahan kami diakui negara. Mas Aryo. Baru terdaftar di kawah, setidaknya. Pernikahan kami diakui negara. Mas Aryo mengangguk paham. Mas ngerti, Rik. Terima kasih sudah menghargai kami seperti ini. Menghargai adikku dengan mengesahkan pernikahan secara agama dan negara. Kami udah nikah, Mas. Nikah bukan untuk main-main. Kalau udah nikah, mau bagaimana nantinya kami harus bisa lalui bareng. Mas Aryo tersenyum tipis. Lalu menatap Om Erik dengan ketegasan. Rik, kami bukan orang kaya sepertimu. Tapi, aku gak akan tinggal diam jika kamu sakiti adekku. Tenang, Mas. Zizi gak akan tersakiti sama-sama aku. Jawab Om Erik dengan sangat yakin. Sore hari, mereka pulang dengan hati yang lebih lega. Zizi sampai ketiduran di jalan. Mas, Zizi ketiduran. Bisa nggak nanti antar kami ke kontrakan aja? Pinta Om Erik yang duduk di jak belakang sama Zizi dan Pak Agung. Kenapa nggak ke rumah aja? Zizi nggak ada seragam di rumah. Aku juga nggak bawa baju ganti lagi. Ucap Om Erik beralasan. Ya udah, nanti ku antar ke kontrakan. Motormu gimana? Gampang, Mas. Tepat di depan rumah, Om Erik tertegun ada seorang wanita yang berdiri di sana. Bab ke-25.